Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Bapak Andi dengan media pembelajaran dan pembelajaran secara daring untuk kelas 9. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, baik anak-anak. Semoga kita semua pada hari ini selalu dalam kondisi sehat dan kita semoga segera bertemu kembali di pondok tercinta kita, Pondok Modern Arifai. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat. Kan kemarin kita sudah mempelajari yang pertama tentang reproduksi pada manusia, yang kedua reproduksi pada tumbuhan, dan terakhir kemarin reproduksi pada hewan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pewarisan sifat, yaitu sifat yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Mempelajari dengan pewarisan sifat itu dinamakan dengan genetika. Genetika ini dulu dipopulerkan oleh yang namanya Bapak Mendel. Nah, yang mempelajari tentang sifat atau genetika. Nah, ini adalah foto dari Bapak Mendel dengan namakan George Johann Mendel. Beliau dikenal dengan Bapak Genetika Dunia karena beliaulah yang mencetuskan ilmu-ilmu dasar genetika. Oke, kita sebagai makhluk hidup itu biasa disebut dengan organisme yang lengkap. Di dalam tubuh kita itu terdapat sel. Jadi dalam organisme di dalamnya ada sel, di dalam sel itu ada kromosom, dan di dalamnya kromosom itu ada yang namanya gen. Jadi pertama organisme, terus kemudian ada sel, terus kemudian ada kromosom, kemudian ada gen. Gen di dalam kromosom itu terdapat di dalam yang namanya alel. Jadi di kromosom itu ada tempat. Nah, tempatnya gen itu dinamakan lokus. Bukan alel, tapi lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen. Jadi untuk setiap gen manusia itu pasti ada pasangan gennya yang disebut dengan alel. Alel sendiri nanti dibagi menjadi dua, yaitu alel homozigot dan alel heterozigot. Alel homozigot itu alel yang sama. Jadi seumpama ini gen putih disimbolkan dengan huruf A, maka alelnya adalah A besar. A besar itu dinamakan alel yang homozigot. Jadi di situ simbol A itu merupakan kode dari sebuah gen atau simbol dari sebuah gen. Sedangkan yang dinamakan alel heterozigot itu adalah dua alel yang berbeda. Alel itu tadi dua pasang gen, jadi pasangannya kan A dengan A besar tadi. Kalau heterozigot A besar dengan A kecil atau R besar R kecil. Jadi kalau yang hurufnya sama besarnya atau sama kecilnya dinamakan homozigot, yang besar kecil dinamakan dengan heterozigot. Oke, lanjut. Gen sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gen yang dominan, yang selanjutnya yaitu gen yang resesif. Gen yang dominan itu adalah gen yang dapat menutupi sifat yang lainnya. Contohnya, seumpama warna hitam dikawinkan dengan warna putih. Warna hitamnya ini dominan, sedangkan warna putihnya resesif. Maka anaknya akan menghasilkan hitam. Kenapa? Karena yang dominan menutupi yang resesif, yang hitam nanti menutupi yang putih. Sebelum kita mempelajari tentang genetika itu ada istilah yang namanya fenotip. Selain dominan resesif ada fenotip. Fenotip itu sifat penampilan fisik yang dapat diamati. Contohnya warna. Warna bunga mawar, seumpama warnanya merah. Warna merah kan bisa kita amati, itu dinamakan fenotip. Bentuk buah, seumpama bentuk buah apel itu bulat. Bentuk buah bulat itu dinamakan dengan fenotip. Seumpama pada hewan, kucing berekor panjang, ekor panjang itu fenotip. Kucing berekor pendek itu adalah fenotip. Setelah fenotip ada yang namanya genotip. Genotip ini adalah jenis gen yang mengendalikan fenotip. Jadi tadi contohnya apel bulat. Bulat ini, warna bulat ini karena apa? Karena di dalamnya ada gen B, seumpama seperti itu. Bunga mawar berwarna merah. Kenapa kok berwarna merah? Karena di dalamnya terdapat gen M. Itu tadi gen kan harus kita simbolkan. Seperti itu tuh. Jadi kalau fenotip itu sifat yang nampak, kalau genotip itu simbol untuk sifatnya. Persilangan. Lanjut ya. Pertama yaitu monohibrid. Sekarang kita monohibrid itu adalah persilangan pada suatu makhluk hidup dengan satu sifat yang berbeda. Seumpama ada dua bunga mawar. Kedua bunga mawar ini semuanya sama, mulai dari
tingginya, jenisnya semuanya sama, tapi yang berbeda cuma warnanya. Nah, itulah yang dinamakan dengan persilangan monohibrid. Nah, di sini seperti contoh, yaitu tanaman kapri berbunga ungu, dominan. Ingat ya, dominan ungunya memiliki genotip. Ingat, genotip itu tadi adalah simbol untuk ungu. Simbol untuk ungu di sini disimbolkan U besar, U besar. Maka U besar ini masuk homozigot. Disilangkan dengan tanaman kapri berbunga putih. Berbunga putih, warna putih itu dinamakan dengan fenotip, sedangkan genotipnya simbolnya disimbolkan U kecil, U kecil. Bagaimana cara menyilangkannya? Yang pertama silakan ditulis parental. Dulu. Parental ini namanya induknya. Parental ini induknya lah. Kemudian setelah parental kita simbolkan di sini U-nya atau genotipnya. Lah, U dengan U. Kita tulislah ini tanda persilangan. Setelah itu kita beri tandanya lah, atau parental itu induk ya, ungu disilangkan dengan putih. Nah, seperti itu. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan yaitu ketika di sini U tadi, U ini homozigot, maka cukup ditulis U-nya satu kali saja. Nah, ini kan juga homozigot, maka ditulis satu kali saja. Nah, bisa dipahami ya. Bagaimana keturunannya? Maka U besar ketemu kecil lah. Hasilnya U besar U kecil. Lah, kalau U besar kan homozigot, kalau U besar U kecil adalah heterozigot. Karena tadi ada kata-kata ungu ini dominan disimbolkan dengan U besar. Jadi kalau ada U besarnya, maka hasilnya nanti akan berwarna ungu. Jadi kalau ada U besarnya, maka hasilnya akan ungu. Nah, kemudian seumpama soalnya di sini ada pertanyaan, jika generasi pertamanya disilangkan sesamanya. Jadi apa tadi? Ungu. Nah, ini generasi pertamanya ini ungu heterozigot disilangkan dengan ungu heterozigot. Nah, generasi keduanya bagaimana? Kan ini heterozigot, maka ditulis dua kali. Ini U besar, U kecil, ditulis vertikal ke bawah. Yang selanjutnya ditulis horizontal. U besar, U kecil. Lah, U besar ketemu U besar ditulis di sini. Terus kemudian U kecil ketemu U besar, hasilnya U besar, U kecil. Jadi untuk huruf besar itu silakan ditulis depan. U kecil ketemu dengan U besar, makanya hasilnya U besar, U kecil ini. Jadi huruf besarnya ditulis depan ya. U kecil ketemu U kecil, hasilnya U kecil, U kecil. Oke. Berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh rasio genotip. Ingat genotip tadi simbolnya ya. Simbolnya apa tadi? U besarnya 1, U besar U kecilnya 2, U kecilnya 1. Ingat U besar tadi U dominan. Kalau U besar apa? U besar ini maka warnanya ungu. U besar U kecil warnanya ungu karena U besarnya dominan. U kecilnya warnanya putih. Maka dihasilkan bagaimana? 3 berwarna ungu dan 1 berwarna putih. Bisa dipahami ya? Oke. Yang selanjutnya persilangan yang sama kita coba di sini. Bunga pukul 4 sore berwarna merah disilangkan dengan pukul 4 sore berwarna putih. Jadi ada bunga pukul 4 sore warnanya merah sama putih. Di dalam sini tidak ada keterangan yang menunjukkan dia dominan. Nah, kalau tidak ada yang dominan, maka akan menghasilkan keturunan baru. Seumpama ini M besar, M kecil. Ingat, di sini dia homozigot, maka cukup ditulis 1. Di sini homozigot, maka cukup ditulis 1. Hasilnya apa? M besar, M kecil adalah heterozigot. Berhubung mereka tidak ada yang dominan, maka perpaduan merah dan putih itu akan menjadi warna merah muda. Jadi anak yang dihasilkan adalah 100% merah muda. Bisa dipahami ya dari sini? Oke, seumpama sekarang yang merah muda ini kita silangkan dengan sesama merah muda. Nah, jadi tadi generasi pertamanya kan menghasilkan bunga berwarna pink. Nah, bunga berwarna pink. Maka sekarang generasi pertamanya, nah ini generasi pertama disilangkan dengan generasi pertama, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, ini adalah generasi pertama tadi, persilangan antara merah dan putih kan hasilnya merah muda disilangkan dengan merah muda. Ingat, cara menulisnya ini kan tadi homozigot. Ini juga homozigot.
homozigot. Nah, sama-sama homozigot, ingat cara menulisnya ditulis dua-duanya, yaitu dengan cara M besar M kecil. Sumama ini yang pertama kita tulis vertikal, M besar M kecil. Yang ini kita tulis yang M besar M kecil, selanjutnya kita tulis horizontal, M besar M kecil. M besar ketemu M besar, hasilnya adalah M besar M besar. M besar ketemu M kecil, hasilnya M besar M kecil. M besar ketemu M kecil, hasilnya M besar M kecil. M besar ketemu M kecil, hasilnya M kecil ketemu M kecil, hasilnya M kecil M kecil. Nah, maka yang genotipnya yang mana? Lah ini, genotip ini yang ada di dalam kotak ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Yang pertama M besar M besarnya ada berapa? Ini ya, M besar M besarnya ada 1. Kemudian M besar M kecil, M besar M kecil. Oh, ini ada M besar M kecil. Ada berapa? Ada 2. Sekarang yang M kecil yang ini, M kecilnya ada berapa? Ada 1. Ingat tadi kalau M besar homozigot, M besar homozigot itu menghasilkan warna apa? Warna merah. Sedangkan M besar M kecil tadi hasilnya apa? Merah muda, karena tidak ada yang dominan. Merah mudanya jadi 2. M kecil. Nah, tadi hasilnya apa? Putih. Jadi M kecilnya ada 1, yaitu putih. Nah, inilah cara menyilangkan apabila dia heterozigot. Nah, persilangan seperti ini dinamakan persilangan intermediate. Kenapa kok intermediate? Karena menghasilkan keturunan yang memiliki sifat baru, yaitu adalah merah muda ini. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang persilangan monohibrid. Nah, ini ada contoh soal, silakan Saman kerjakan dan silakan hasilnya dikirim ke saya. Nanti ada kontaknya. Bunga mawar berwarna merah dominan disimbolkan dengan genotip M besar, disilangkan dengan bunga mawar putih resesif disimbolkan dengan M kecil. Bagaimana generasi pertamanya? Cukup sampai generasi pertama. Yang selanjutnya kucing hitam dominan disimbolkan H besar, disilangkan dengan kucing putih resesif H kecil. Bagaimana keturunan keduanya? Nah, ini keturunan keduanya. Yang terakhir bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar merah. Ini bunga mawar merah yang pertama homozigot disilangkan dengan heterozigot. Bagaimana keturunan pertamanya? Oke, saja materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengerjakan dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.